Kenapa rupiah terus melemah? Rp17.876 per dolar. Itu kurs rupiah hari ini. Dan kalau tidak ada yang berubah, minggu depan bisa tembus Rp18.000. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa ini terjadi? Dan kenapa kamu harus peduli? Selamat datang di channel Ramdan Lapananda, channel yang merangkum berita ekonomi dan teknologi paling penting minggu ini. Di episode ini, kita bahas satu topik yang lagi panas. Kenapa rupiah melemah? Dan yang lebih penting, kenapa sebuah mata uang bisa melemah terhadap mata uang lain? Mata uang itu seperti saham negara. Banyak orang mikir nilai rupiah ditentukan pemerintah. Padahal tidak. Rupiah diperdagangkan setiap hari oleh jutaan investor di seluruh dunia, seperti saham. Kalau banyak orang mau beli rupiah, nilainya naik. Kalau banyak yang jual, nilainya turun. Nah, apa yang bikin orang mau beli atau jual mata uang suatu negara? Ada 3 faktor utama. Pertama, suku bunga. Kalau bunga di Amerika lebih tinggi dari Indonesia, investor lebih milih simpan uang di sana. Dolar dicari, rupiah dijual. Kedua, kepercayaan pada ekonomi negara itu. Kalau investor khawatir sama kondisi fiskal atau kebijakan pemerintah, mereka kabur. Modal keluar, mata uang jatuh. Ketiga, kebutuhan impor. Indonesia banyak beli barang dari luar negeri. Minyak, mesin, bahan baku. Semua dibayar pakai dolar. Makin besar impor, makin banyak rupiah yang ditukar ke dolar. Makin lemah rupiahnya. Jadi, apa yang terjadi sekarang? Per 29 Mei 2026, rupiah berada di level Rp17.876 per dolar. Sepanjang bulan Mei saja, pelemahan terjadi secara konsisten dari Rp17.334 di awal bulan. Itu penurunan, lebih dari 500 poin dalam satu bulan. Good stats. Kalau dihitung dari awal tahun, rupiah sudah melemah sekitar 5,8%, hampir 973 poin. Koran, Jakarta. Kenapa? Ada 2 sisi yang harus kita lihat. Faktor luar dan faktor dalam negeri. Dari luar, penguatan dolar Amerika Serikat akibat suku bunga tinggi Amerika, arus keluar modal asing, dan meningkatnya kebutuhan impor menjadi faktor utama yang menekan nilai tukar. Koran Jakarta. Dari dalam negeri, ada kekhawatiran soal pelebaran defisit fiskal, ketidakpastian regulasi ekspor satu pintu yang dinilai kurang mendukung mekanisme pasar, dan potensi penurunan rating utang Indonesia oleh Lembaga Pemeringkat Kredit Internasional. Ini kata bahkan LPE MUI, Lembaga Riset Ekonomi Universitas Indonesia, menilai tekanan yang dialami rupiah saat ini lebih banyak dipicu oleh faktor fiskal dan masalah struktural dalam negeri, bukan sekadar gejolak global. Ini artinya apa buat kita? Oke, angka-angka itu kedengarannya jauh. Tapi dampaknya nyata banget ke kantong kita. Industri yang sangat bergantung pada energi dan bahan baku impor diperkirakan paling terparah, dan itu berimbas ke harga jual produk mereka ke konsumen, yaitu kita. Ini kata. Sektor bengkel dan suku cadang kendaraan sudah mulai merasakan kenaikan harga modal. Di sektor pangan, pedagang juga mulai mengeluhkan lonjakan harga menjelang Idul Adha. Ini kata. Singkatnya, rupiah melemah, harga barang impor naik, inflasi merangkak, daya beli turun. Rantainya panjang, tapi ujungnya ke dompet kita semua. Jadi, rupiah melemah bukan tiba-tiba. Ada kombinasi tekanan dari luar, dolar as yang kuat, suku bunga tinggi, dan dari dalam, fiskal yang dipertanyakan dan kepercayaan investor yang menurun. Yang jadi pertanyaan, apakah Rp18.000 per dolar akan tertembus tahun ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, subscribe biar kamu tidak ketinggalan update ekonomi dan AI setiap minggu. Sampai minggu depan.